Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghfir. Aslih li sa'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dimuliakan semuanya, para jamaah Masjid Al-Huda utamanya, dari pimpinan cabang Beji, pimpinan Aisyah. Alhamdulillah, silaturahim ini kita perlu menyampaikan hal-hal penting terkait dengan Muhammadiyah itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua PJM, diperjelas oleh Wakil Ketua PDM Bapak Muhammad Obbah. Kalau kita baca di buku kepribadian Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, berazaskan Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mewujudkan, yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, serta mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini Ketua PJM harus hafal. Kalau nggak hafal nanti tidak bergerak. Memang gerakan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu catatan di dokumen Bangil hadir berkali-kali Bapak Ibu sekalian. Tapi yang dicatat di situ di tahun 1922. Beliau meninggal itu tahun 1923. Jadi catatan itu hamin 1 tahun. Diceritakan di sana beliau hadir itu juga bersama Bunyai. Bahkan keterangan dari salah satu keluarga dari Bapak Abdul Syukur, itu orang awal Muhammadiyah di Bangil, yang menerima kehadiran dari Bapak Kiai dan Bunyai itu mampirnya itu di rumah Pak Arifin di Ledok sana. Pak Arifin itu sayang tidak punya anak. Rumahnya besar, halamannya luas, ada semacam gazebo gitu di tengah-tengahnya. Dan di situ Pak Kiai itu ya berdakwah, namanya ya dakwah Islam. Yang disampaikan adalah tentang Islam ini kepada personal, juga kepada masyarakat. Kepada personal dijelaskan yang sudah Islam diperbarui pemahamannya yang disebut dengan tajdid. Di Muhammadiyah ada majelis tajdid, tarjih ya. Nah, kepada masyarakat beliau juga mengadakan pengajian di Bangil itu yang digelar di rumah Bapak Haji Kahar. Rumah beliau di depan, kalau sekarang posisinya dulu ada Depot Rahmat. Bapak Ibu tahu ya Depot Rahmat ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu, soalnya depotnya sudah nggak ada itu ya, saya lihat. Minyak wangi. Di depannya itu ya sisi utara ada rumah Bapak Kahar tingkat 2. Yang satu rumah biasa itu
ya rumah keluarganya juga Pak Sulaiman. Digelar pengajian di sana, bahkan ya konon masyarakat Kersian itu sempat menolak Pak. Karena apa? Ngaji yang diadakan itu dikira bukan ngaji Al-Quran, sehingga menolak masyarakat Kersian. Mungkin kalau bahasa menolak saat itu dikaitkan sekarang itu kayak mau demo begitu ya Pak ya, kira-kira gitu. Nah itu kalau demo gede-gede no gitu, nah kira-kira ngono ya, ditolak. Terus ada namanya Bapak yang namanya Muhammad siapa? Muhammad Kapten Umar Muhammad Nabhan ya, yang Muhammad Nabhan itu jabatannya Kapten Arab. Dulu itu zaman Belanda Pak, India Belanda ada namanya jabatan kapten ya, mungkin kapten Arab. Ini hanya untuk melayani orang-orang yang warga Arab, ngurus surat dan lain sebagainya. Nah, ada beliau itu dijelaskan bahwa pengajian itu adalah pengajian Al-Quran seperti yang dibaca oleh masyarakat saat itu. Ya, dengan penjelasan Kapten Arab ini, Muhammad Nabhan ini patuh Pak, namanya kapten ya, gitu. Apalagi orang Arab. Apa ini orang Arab itu, syekh itu ya, syekh itu guru. Maka dari itu yang isi pengajian ini sebenarnya benar apa bukan saya. Kalau saya cerita ini aja. Nah itu terjadi di tahun 1922 ya, dan kalau kita lihat sejarah di Bangil itu, yang maju Muhammadiyahnya waktu itu ya di Ledok itu, kampung Ledok itu. Terus perkembangan berikutnya mungkin tahun berapa, 50-an begitu, di Satak di tempat saya. Saya tanya-tanya, terus yang maju mana Kabupaten Pasuruan diceritakan di Beji ini Pak. Beji ini ada 2 tempat, di Gersian dan di Penampor. Nah itu, ini yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa Muhammadiyah dari lahir ya sampai kini itu bentuknya adalah gerakan Islam, dakwah Islam. Dakwah itu tadi kepada personal. Kalau personal yang sudah Islam diluruskan ya pemahamannya sampai sesuai dengan Rasulullah. Kalau yang belum Islam ya diajak masuk Islam. Kemudian yang kepada masyarakat seperti yang sekarang ini tabligh ya, ini umum. Gitu. Jadi dakwah Islam. Kemudian amar ma'ruf. Nah kan gitu ya Pak ya. Amar ma'ruf, perintah untuk melaksanakan kebajikan. Ya, seperti sekarang ini kita hadir di masjid ini untuk ikut kajian Ramadan. Ya pengajian Bapak. Kalau kita pahami hadisnya kan sekarang ini para malaikat itu berada di tengah-tengah kita, mencatat siapa yang hadir di pengajian ini. Oleh karenanya pengajian ini jangan sampai ada omongan-omongan yang tidak baik, karena kita ngaji supaya kita dinilai itu kajian. Nahi mungkar itu kan larangan ya, apalagi di bulan Ramadan ini benar-benar harus kita stop ya ucapan kita dari ucapan yang kotor, kan begitu Pak ya. Kemudian perbuatan kita harus kita tahan kalau ada yang akan mengganggu. Misalnya kita jalan-jalan di alun-alun Bangil gitu, banyak pemandangan yang, nah ini mata ini juga harus puasa juga
Ini juga masuk pelajaran nahi mungkar. Tajdid itu pembaruan. Jadi mulai dari akhlak kita, ibadah kita, ya semuanya ya kita mengikuti keputusan tarjih. Di Muhammadiyah ketua majelis tarjihnya Pak Masrur ya. Yang Gumpol itu. Pak Ulum ya. Pak Ulum Masrur. Terus koordinatornya adalah orang Beji sendiri. Sebelah sini rumahnya, Ustadz Nasrullah. Beliau mantap Pak pemahaman Al-Quran dan hadisnya. Bila perlu jadwal khatib Ustadz Nasrullah itu dipasang Pak. Saya lihat tadi kayak tidak melihat Ustadz Nasrullah itu ya. Terus berazaskan Islam. Jadi gerakan Muhammadiyah ini azasnya adalah Islam. Ya, kemudian berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis, ya, hadis-hadis yang sahih, ya, sahih, hasan itu yang dipakai Pak. Nah ini kita juga perlu ngaji hadis, ya, diundang aja Ustadz Nasrullah untuk isi tentang hadis. Nah tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi kita ini ya gerakan kita ini menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Oleh karenanya Muhammadiyah itu ada ortum Nasihatul Aisyah. Ya, di situ ada logo yang gambarnya padi bernas yang jumlahnya 12. Nah, 12 ini Pak sama dengan gambar logo Muhammadiyah lahirnya tahun 1912. Itu bisa dimaknai bahwa ya seperti kaum Hawari di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa akan menanyakan nanti siapa yang akan melanjutkan dakwah ini, agama ini. Kaum Hawariyun ini yang menjawab, kami ada 12 orang. Nah, pas lahirnya Muhammadiyah juga 1912. Nasihatul Aisyah juga begitu, buat simbol padi yang bernas, yang tidak sombong, ya, mengandung makna seperti itu. Masya Allah. Jadi Nasihatul Aisyah itu kadernya Aisyah, gitu, yang akan melanjutkan kepemimpinan Aisyah. Ini maghrib Pak ya? Iya. Maaf. Ya. Belum ya? Belum. Ya. Jadi kemudian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini tujuan dari Muhammadiyah. Ya, tidak perlu kita ada rasa takut. Kita ini beragama Islam kok, tujuan kita ya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tidak perlu ada rasa takut. Malah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba, ayo api-apian. Dan saudara-saudara kita yang di kelompok lain itu, ya, organisasi lain itu, ya saudara kita sama sebenarnya. Ayo sama-sama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan semuanya yang kita gerakkan itu ya untuk mewujudkan tujuan yang terakhir, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat utama. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini kesempatan buat kita untuk menjadi individu Islam Muslim yang utama. Kita gembleng diri kita di bulan Ramadan ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbanyak zikrullah, ya, di pagi dan petang yang sudah diamalkan itu dikuatkan lagi, ya, bacaan-bacaan sholat kita itu kita buka lagi bukunya, ya,
untuk memahami maknanya sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Ya, anak-anak kita bimbing, insya Allah kalau kita bisa seperti itu, maka Muhammadiyah ini sampai kepada tujuannya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya ngaji itu tidak boleh berhenti, harus terus ngaji ini ya, di masjid ini, di mana-mana. Ya, ketua takmir, siapa tadi yang bawa reksa, ketua takmir ya, harus ngaji ini harus ya diperbanyak. Anak-anak ya diperbanyak. Saya bangga melihat jamaah, wah luar biasa. Langsung saya laporkan ke PDM. Ini jamaah sholat asar ini penuh, luar biasa di Mushola Al-Huda ini ya. Masjid Al-Huda ini. Tapi saya belum melihat yang bawa reksa tadi ya. Lihat ya tadi. Ada ya. Ganti baju mungkin ya. Sekarang gantian. Kira-kira begitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ngaji yang ya cerita-cerita saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan berhenti untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Karena kita semua ingin ya dekat kepada Allah, kita kembali kepada Allah nanti dijadikan orang yang bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.